Shalom Bapak Ibu sekalian, kekasih-kekasih Kristus, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, tetap luar biasa ya. Pada pagi hari ini, nuansanya pink-pink ya. Happy Valentine ya. Selamat hari kasih sayang bagi kita semua anak Tuhan. Kasih sayang itu adalah memang ciri khas kita, identitas kita semua ya. Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita, bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Karena itu selamat hari kasih sayang, Happy Valentine. Tuhan Yesus memberkati ya. Biarlah hari lepas hari kita terus merasakan Tuhan, Kau begitu baik. Tuhan, cintamu sungguh membuat kami terharu hari lepas hari, karena kami melihat betapa luar biasanya pemeliharaanmu, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini menyembah Kau lebih dalam lagi. Mari kita berikan hati kita dan jiwa kita dan menyatakan kebenaran dan cinta Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kami sungguh rindu bersekutu denganmu Tuhan. Kami sungguh rindu menaikkan sembah dan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah rindu kami.
hadapan. Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Tidak pernah sedetik pun terlewatkan dari penyertaan-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang menghimpit pun, Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Kami hanya boleh termangu, terheran-heran, kagum akan kasih dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan ada damai sejahtera yang luar biasa ada di dalam hidup kami. Kami merasakan ada ketenangan di dalam perlindungan sayap Tuhan. Kami merasakan sungguh kami dimanja, dicukupi oleh Tuhan hari lepas hari. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa kami memuji kebesaran-Mu, betapa kami memuji perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan, yang senantiasa menyentuh hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur juga boleh ada di gereja ini, boleh dipenuhi Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Biar setiap kami boleh terus setia datang Tuhan mencari kebenaran firman Tuhan, dan
pada pagi hari ini kami rindu untuk meluap-luapkan ucapan syukur kami, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami umat-Mu siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam tangan kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya ya Bapak Ibu sekalian ya, kita boleh ada di dalam terus penyertaan Tuhan. Kita boleh ingat hari terindah di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita boleh diperkenalkan dengan Tuhan Yesus dan diperlihatkan terus ya melalui kesaksian-kesaksian di dalam kehidupan kita. Bukan kata orang, tetapi kita boleh alami, amin, kebaikan Tuhan hari lepas hari, hari terindah ketika berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Bukan suaminya, bukan istrinya ya, tetapi Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Haleluya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuat. Katakan, oh di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Saya melihat semuanya senyum, semuanya senyum. Coba senyum yang kanan, yang kiri, senyum yang paling indah buat kiri kanannya, buat pemusik semuanya ya. Pernah merasakan waktu jatuh cinta? Tadi saya bilang kan jatuh cinta, Tuhan Yesus sebagai kekasih kita ya. Kita mengasihi suami istri, anak-anak kita, tetapi terlebih lagi kita mengasihi Yesus sebagai kekasih jiwa. Kalau begitu semua kasih heart-nya. Hari yang terindah semuanya ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati. Walau apa? Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuat. Di hatiku, amin. Ada apa? Ada cinta Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatinya ada cintanya, di hatiku ku cinta
love you Jesus. Haleluya. Satu pujian lagi. Apapun yang terjadi ya, biar bumi berlalu, biar bulan gak bercahaya lagi, biar langit gak bergoncang dikatakan, dan matahari gak bersinar, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan akan digenapi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, yes, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan
Amin. Biar semakin hari cinta kita boleh jatuh cinta pada Tuhan lebih dalam lagi. Karena kita boleh merefleksikan lagi, merenungkan lagi betapa grafik kehidupan kita makin hari makin boleh naik terus ya. Yang penting kita boleh setia terus dalam Tuhan, amin. Ya, boleh setia terus, apapun yang terjadi tetap setia. Tuhan akan menyatakan pekerjaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya boleh kesaksian 1 menit ya. Beberapa bulan yang lalu tangan jempol saya kanan ini tiba-tiba dia menekuk. Saya pikir saya udah semurat gitu, ternyata nggak tekuk gitu ya. Gak bisa ditegakkan, gak bisa. Saya bilang kalau saya jadi WL pas lagi nyanyi Tuhan Yesus baik gitu, tangan saya begini gitu loh. Itu terjadi, tapi saya bilang saya dengan satu pujian, berkali-kali kau menolong, berkali-kali Tuhan nyatakannya. Tetapi kalaupun Tuhan belum nyatakan, itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Ya, Tuhan mau nyatakan. Itu terus terjadi. Saya kadang-kadang ini jadi kesenggol juga sakit gitu. Tapi saya pikir it's okay gitu, nggak apa-apa. Duri dalam daging kadang-kadang dipakai buat kita terus ingat bahwa Tuhan itu baik gitu. Dan berapa hari yang lalu pada malam harinya ketika lagi saya tidur tiba-tiba cepat gitu ya, saya bilang aduh sampai sakit. Bapak Ibu bayangin ketika tidur saya sampai bangun dan nangis, aduh sakit banget, kenapa ini, aku bilang gitu. Terus masih sakit gitu. Dan berapa hari kemudian saya lihat jempol saya sekarang udah bisa lurus. Saya bilang oh Tuhan nyatakan gitu ya. Ternyata dari hal ini hal yang sepele ya. Tapi kadang-kadang aku perlu dong buat ngajarin anak-anakku, thumb, where's your thumb gitu kan. Dimana jempolnya, kalau jempolnya begini kan mereka ikut-ikutin begini kan. Tapi Tuhan nyatakan, aduh sekarang udah bisa banget. Saya bilang kok ini bisa lebih tegak dari yang ini gitu loh. Saya bilang Tuhan Yesus baik sekali. Jadi kita gak usah terlena sama penyakit-penyakit kehidupan kita, terlena kepada pergumulan-pergumulan hidup kita. Tetap pandang Yesus di dalam hidup kita, amin. Jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Hari lepas hari rasakan penyertaan Tuhan, rasakan kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup ini biar boleh berkenan di hadapan-Mu. Gak sebatas lagu, bukan sebatas ketika kita perlu Tuhan, kita datang Tuhan, Bapak Ibu. Saya banyak pergumulan sekali, saya mau datang Tuhan. Ya, bukan karena berkat Tuhan yang terus kita kejar, tetapi perkenanan Tuhan. Biar kita boleh menyentuh kehidupan kita, menyentuh hati Tuhan. Satu pujian baru kita mau pelajari sama-sama. Thank you Ko Hendra udah ajarin kita ya. Kita sama-sama naik pujian ini. Ada satu statementnya yang saya luar biasa suka sekali. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Bapak Ibu, kehidupan kita jadi lagu cinta buat Tuhan. Amin. Ku datang Tuhan.
kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan firman Tuhan yang kami mau sampaikan kepada Tuhan, kepada umat-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, Tuhan mengurapi setiap kami, bahkan hamba yang menyampaikan firman, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa dilayani oleh Ibu Pendeta Insinyur Margareta Ellen SPH, MPH. Puji Tuhan. Ibu Ellen melayani di gereja. Nanti Ibu Ellen yang jelaskan selanjutnya. Tapi yang kenapa saya bisa dekat dengan Ibu Ellen? Ya memang teman-teman saya lebih muda dari saya. Ya, karena kami sama-sama di GDN ya Bu ya, GDN, dan kami sering bertemu dulu karena cuma sama itu hobi ya. Bu Ellen ini hobinya keterampilan ya tangan. Jadi tadi Ibu Ellen sudah bilang, ibu kalau ibu mau belajar boleh, nanti saya ajarin katanya ya. Ada ibu-ibu yang di sini, anak-anak muda juga ada yang rajin dalam keterampilan, dan nanti kita akan sama-sama belajar. Demikian dan ternyata Bu Ellen ini gembala sidang dari Saudari Santi, dulu sekolah minggu di sini. Ya, keluarga anaknya Butun, Ibu Sumiatun ya. Dan itu memang dunia ini sempit ya rupanya. Itu perkenalan sedikit, tapi nanti Ibu Ellen selanjutnya akan memperkenalkan. Terima kasih Bu Ellen dan berkati. Iya. Terima kasih Bu Sri dan semua pengurus di sini yang hari ini sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Baik, tadi Ibu Sri sudah memperkenalkan diri, jadi saya ingin memperkenalkan diri lebih lengkap. Kalau nggak kenal maka tak sayang katanya ya. Nah, baik, nama saya Margareta Ellen, tapi saya biasa dipanggil Ellen saja. Dan saya memang mengembalakan, jadi nggak jauh ya, seberang sini aja, Cengkareng Timur. Saya mengembalakan di Gereja Kristen Nafiri Sion Fajar Kemuliaan, biasa disingkat dengan GKMS. Bisa ditayangkan slide-nya. Ini kedua anak saya, jadi saya single mom karena suami saya almarhum 1,5 tahun yang lalu. Ya. Ini kedua anak saya, dan yang paling besar usianya 28 tahun. Ya Bapak Ibu. Selain mengembalakan, bisa dibantu slide. Tadi Bu Sri sudah bilang, jadi saya praktisi untuk keterampilan. Saya praktisi di dalam dunia kerajinan tangan. Jadi 2011 sampai 2018 saya sempat menulis buku untuk Gramedia dan Demedia, dua penerbit, itu buku-buku kreativitas. Jadi baik untuk anak-anak di sekolahan biasanya. Dan hari-hari, sisa-sisa harinya itu saya memberikan pelatihan-pelatihan ya. Saya memberikan workshop, pelatihan-pelatihan baik di sekolah maupun di dunia sekuler begitu. Dan sebelah kanan itu adalah produk handmade saya. Jadi saya membuat eco-print, kalau Bapak Ibu sering dengar di TikTok ya. Jadi itu motifnya hampir sama dengan batik, cuma beda bahan, beda proses, beda bahan. Kalau batik itu menggunakan bahan kimia, tapi kalau eco-print itu motif dan warna dari alam. Jadi dia produk-produk ramah lingkungan. Nah, ini kegiatan saya sehari-hari selain saya mengembalakan di gereja. Itu perkenalan saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mau berdoa kembali untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami ingin menyambut firman-Mu. Kembali kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami hanya kepada kebenaran firman Tuhan.
Dan biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami, yang memberikan pengertian, yang memberi pemahaman, sehingga benih firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, dan membuat kami bertumbuh, mengenal, dan mengalami Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya Bapak Ibu sudah tahu, kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus, kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bahwa setiap kita itu, Bapak Ibu, kecil, muda, tua, perempuan, laki-laki, semua mau menjadi orang-orang yang menang. Gak ada mau menjadi orang-orang yang kalah gitu. Apalagi kita yang katanya orang Kristen percaya sama Tuhan, kita tahu tentang firman Tuhan. Yang di luar sana aja yang gak mengenal Tuhan mau menjadi pemenang. Gak ada yang mau gagal. Apalagi kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara lebih daripada pemenang. Amin. Dan biar kita, ini baru masuk ke bulan Maret ya, jadi biar kita bisa melewati hari-hari kita tahun ke tahun, tidak hanya 2025, tapi seterusnya menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tahu firman Tuhan, tapi biar kita tidak hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa menjalani hari-hari kita, baik dalam hal-hal step by step, kita bisa mengalami yang namanya kemenangan, bukan orang-orang yang gagal. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya izin banyak pakai slide ya, karena biasanya ada yang menangkap dengan suara, ada yang menangkap dengan gambar, sehingga saya menyatukannya. Tapi tadi poin-poin saya bisa di slide tadi. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Artinya kita nggak bisa jadi pemenang dengan kekuatan kita. Hanya karena oleh Allah yang sudah lahir dan mati, yang tinggal dalam hidup kita, kita dimampukan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bisa. Iya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kemenangan yang kita tahu secara firman Tuhan, secara pengetahuan, secara intelektual? Oh iya, Roma katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Yes, amin. Kita sorak-sorak. Tapi prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita lebih daripada pemenang? Kita bisa jawab dengan hati kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana supaya pemahaman kita tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, kita bisa mengaplikasikannya, bisa terrealisa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita lihat ya apa yang firman Tuhan katakan, boleh? Ini merupakan dasar kemenangan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah, firman Tuhan mengalahkan dunia. Dan apa yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Semua yang lahir dari Allah. Boleh slide selanjutnya. Bapak Ibu, artinya apa? Semua yang lahir dari Allah, saya dan saudara yang lahir dari Allah, firman Tuhan katakan kita punya potensi. Slide-nya boleh dibantu ya. Lahir dari Allah, kita punya potensi, boleh dikeluarin nggak apa-apa terus. Kita punya ada satu potensi, ada satu kepastian, ada satu garansi, ada satu jaminan, ada satu kemampuan, ada satu kesanggupan untuk mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya saya dan saudara yang katakan lahir dari Allah itu ada satu kepastian, ada satu kesanggupan, ada satu kemampuan, ada satu potensi, ada satu jaminan untuk saya dan saudara bisa mengalahkan dunia. Apa sih dunia? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan boleh dikategorikan dunia. Jadi dunia itu bukan yang di luar sana. Kadang-kadang di gereja juga dunia. Ya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu dunia. Dan setiap kita yang lahir daripada Allah, kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan, kita punya potensi, kita punya benih, punya jaminan untuk mengalahkan dunia. Amin. Kita lihat semua yang lahir dari Allah. Boleh saya lihat?
Siapa yang lahir dari Allah? Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Oh, saya dong. Ya. Siapa yang lahir dari Allah? Coba tepuk dadanya. Saya dong. Siapa yang lahir dari Allah? Katanya apa? Mengalahkan dunia. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Allah lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Oh, berarti saya lahir dari Allah dong. Karena saya percaya Kristus, berarti saya punya kuasa, berarti saya punya potensi, berarti saya punya kesanggupan, berarti saya punya kemampuan, saya ada benih untuk mengalahkan dunia. Yes? Amin. Karena saya percaya kepada Allah, karena saya percaya dengan Yesus, berarti saya percaya saya lahir dari Allah dan saya punya potensi, saya punya kemampuan, saya punya kesanggupan untuk mengalahkan dunia. Ya? Itu pernyataannya. Nah, prakteknya. Nah, jadi Bapak Ibu, prakteknya bagaimana? Kenyataannya bagaimana gitu. Boro-boro dunia, mengalahkan diri sendiri aja susah. Gimana sih Bu? Saya percaya sama Yesus, berarti saya lahir dari Allah. Berarti saya punya bibit, saya punya kemampuan, saya punya potensi untuk mengalahkan dunia. Tapi kenyataannya, teorinya begitu, prakteknya jangankan dunia terlalu gede. Diri sendiri nggak bisa. Senggol dikit bacok katanya. Terus senggol gue bacok katanya. Gak bisa menguasai emosi, marah terus. Gimana mah? Katanya yang lahir daripada Allah bisa mengalahkan dunia. Tersinggung jalan terus. Ketemu di jalan sama Bugem. Bugemnya lagi, karena lagi gak konsentrasi, lupa, dada-dada. Besoknya gak datang ke gereja. Nah, sombong banget tuh Bugem. Gitu. Lihat saya gini-gini, dia jalan aja terus. Gitu. Padahal Bugem lagi gak konsentrasi, makanya gak lihat gitu. Tersinggung jalan terus, ngambek jalan terus, sakit hati jalan terus, benci jalan terus, gak mengampuni jalan terus. Gimana? Aku percaya aku lahir dari Allah, berarti aku punya potensi, punya kemampuan, punya kesanggupan, ya kan? Punya benih untuk mengalahkan dunia. Tapi untuk diri sendiri aja kita gak mampu mengalahkan dunia yang ada di dalam diri kita nih, mengeluarkan mesin-mesin yang ada di dalam hidup kita. Loh, kok bisa? Kenapa? Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu kita bilang kita percaya sama Yesus, jangan-jangan kita belum percaya sama Yesus, atau percaya kita itu nggak sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu percaya, trust itu percaya kepada pribadinya Yesus, percaya kepada apa? Personalnya Yesus gitu. Oh ya, Yesus, dia percaya sama pribadinya gitu loh. Nah, bagaimana bisa percaya dengan Yesus, pribadi Yesus ya? Karena dia mengenalnya. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia bersahabat dengan Tuhan. Nah, seringkali kita bilang kita percaya. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita orang yang rajin bergereja saja. Kita melakukan rutinitas saja. Karena kita menjadi orang rajin bergereja, karena sudah terbiasa dari perut mama sudah Kristen. Ya udah datang ke gereja, rajin ibadah, rajin ikut komsel. Gitu. Tapi kita nggak mengenal tuh pribadinya Yesus. Kalau kita nggak mengenal, bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Iblis aja percaya katanya kepada Tuhan. Bahkan gemetar. Kita boro-boro gemetar. Apalagi takut.
Ya karena ada kasih karunia, seringkali pada petenteng. Ke gereja, bohong jalan terus. Ke gereja, tipu sana, tipu sini, jalan terus. Kok nggak ada yang lihat? Bogem gue nggak tahu. Jangan-jangan kita hanya menjadi orang yang bergereja. KTP kita boleh Kristen. Tiap minggu kita ke gereja. Nah kenapa? Ya karena ciri khasnya ke gereja, katanya kalau orang Kristen. Kalau nggak ke gereja ditanyain sama tetangga, ya datanglah. Kalau nggak ditanyain sama bogem, malu lah. Kalau kita bisa percaya dengan pribadinya Yesus, kalau apa? Kalau kita mengenal siapa itu Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal? Kita membangun hubungan sama Tuhan. Bu Sri kenal saya, tapi apakah Bu Sri tahu tentang saya lebih dalam? Enggak juga. Kenapa? Karena enggak terus membangun hubungan. Pengertian trust, percaya kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar tahu, tapi engkau harus mengenal. Dan mengenal apa? Mengenal pribadinya. Siapa itu Yesus sesungguhnya? Boleh slide selanjutnya. Nah, ini saya ngambil, Bapak Ibu bisa lihat banyak di Google tentang Charles Blondin. Siapa itu dia Charles Blondin? Saya ingin menggambarkan yang namanya percaya itu gimana sih gitu. Charles Blondin ini seorang akrobat legendaris. Dia itu peniti tali. Jadi dia berjalan di atas tali, dia bawa yang namanya bambu atau kayu atau rotan untuk menjaga keseimbangan. Dan dia ini suka akrobat yang suka membuat gaya yang aneh-aneh gitu, yang pokoknya spektakuler dah. Jadi dia pernah jalan di atas tali itu, dia tutup dengan tutup mata gitu loh. Terus dia pernah jalan lagi gitu dengan cara mundur gitu. Jadi dia berbagai macam cara jalan melintasi tali hanya dengan memegang sebuah bambu atau kayu atau apalah, pokoknya tipis-tipis itu dia bisa berjalan. Dan dia suka segala sesuatu yang bikin kejutan, spektakuler. Nah, suatu ketika dia menyeberangin Niagara ya, air terjun yang sangat besar itu. Nah, waktu dia berhasil, wah, semua tepuk tangan gitu. Percaya nggak? Percaya. Saya melakukan aksi, percaya nggak? Percaya. Semua tepuk tangan. Gitu. Dia pakai tutup mata jalan, semua yang lihat jantungan, ternyata berhasil, tepuk tangan, gitu. Terus dia mau melakukan lagi satu aksi, saya mau melakukan jalan mundur, percaya apa nggak percaya? Percaya, gitu. Nah terus dia bilang gini, sekarang saya tanya, ada nggak yang mau saya gendong untuk bisa jalan? Waduh, tunduk aja, nggak ada, diam-diam, kamu nggak ada yang mau semuanya. Loh, tapi ditanya, percaya nggak saya bisa jalan? Percaya. Saya bisa gendong orang jalan ke sini, percaya gitu. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Nah seringkali itu kita begitu. Percaya nggak? Percaya sama Yesus. Orang Kristen gimana sih nggak percaya? Percaya Yesus lah. Kalau nggak ngapain masuk ke gereja? Kan gitu. Tapi apakah benar kita percaya dengan pribadinya Yesus? Tiba-tiba itu sudah ditanya-tanya nggak ada yang mau. Tiba-tiba ada seorang yang angkat tangan, yang mau jalan untuk digendong. Akhirnya jalan tuh, yang lain pada deg-degan. Percaya nggak? Percaya. Nah dia berhasil tuh gendong. Semua orang kaget, wow gitu. Terus ditanya, diwawancara, kenapa Bapak mau digendong sama dia? Apa Bapak nggak takut dia jatuh atau dia lepasin Bapak? Terus orang bilang, enggak. Saya percaya dia punya kemampuan. Saya percaya dia punya kekuatan. Saya percaya dia punya keseimbangan. Saya percaya dia nggak akan melepaskan saya sehingga saya jatuh. Kok Bapak tahu? Kok Bapak seberani itu? Terus dia bilang, iyalah karena saya manajernya. Jadi saya kenal. Nah, manajernya mengenal dia dan tahu persis siapa dia sehingga dia berani menyerahkan hidupnya untuk mau digendong dan lewati seutas tali yang panjang. Nah ini namanya percaya, ya, percaya dengan pribadinya.
percaya dengan pribadinya. Kau percaya? Rasa percaya kepada Tuhan itu memberi rasa aman. Rasa percaya Tuhan itu memberi rasa aman, Bapak Ibu. Kalau ada masalah, ada tantangan, kita tahu. Tetapi masalah dan tantangan itu tidak menguasai kita. Itu bedanya. Ya. Kalau orang percaya kepada Yesus itu karena dia percaya pribadinya Yesus. Oh ya, Yesus itu maha besar, Yesus itu maha dahsyat, Yesus itu setia, Yesus itu penuh kasih, Yesus itu tidak pernah mencelakakan aku. Dia punya rasa aman. Waktu dia lihat tantangan, waktu dia lihat masalah, waktu dia lihat, waduh, harus bayar kontrakan, waduh, harus bayar anak sekolah, pikirannya tahu. Tetapi itu tidak menguasai hatinya. Dia tetap bisa damai sejahtera. Dia bisa tetap setia, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi galau, dia tidak menjadi bersungut-sungut. Karena dia percaya. Itu yang namanya percaya. Percaya dengan tentang pribadinya. Percaya dengan pribadinya karena kau kenal. Kau nggak bisa percaya kalau kau nggak kenal. Bagaimana kau bisa mengenal? Ya bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana sih Bu bangun hubungan dengan Tuhan? Ya mulailah dengan doamu, mulailah dengan baca firman-Mu. Dan waktu kau menghadapi proses hari lepas hari, ya belajar lihat fokusnya kepada Tuhan. Ada amin? Bisa tolong? Ya, nah kegagalan kita menjadi pemenang bisa. Nah, belum percaya. Percayanya hanya mulutnya aja. Hatinya belum tentu. Terus apa belum lahir baru? Hanya menjadi orang yang ke gereja saja. Bapak Ibu, Alkitab ada seorang yang namanya Nikodemus, ya. Kita pernah baca ya. Nikodemus itu ahli Taurat. Dia pemimpin, dia orang Farisi. Dia pemimpin orang Yahudi. Nah, dia tahu nggak firman Tuhan? Dia tahu banget firman Tuhan. Dia hafal banget firman Tuhan. Bahkan dia belajar firman Tuhan. Nah, tetapi waktu dia datang ke Tuhan malam-malam Yesus untuk belajar, dia nggak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa dia harus lahir kembali untuk dia bisa masuk kerajaan surga. Dia harus dilahirkan kembali, dia harus lahir baru katanya. Dilahirkan di dalam roh dan air. Nah, jangan-jangan kita belum lahir baru. Kita hanya sebagai orang yang ke gereja. Makanya kita terus mengalami kegagalan, kekalahan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Lahir baru dikerjakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Terus apa? Gini, kegagalan kita, ya mungkin kita itu selalu perlu bukti. Jadi kita tuh fokusnya sama tangannya Yesus, kita fokusnya sama perbuatan Yesus, bukan kepada pribadinya Yesus. Nah itu yang bikin salah. Percaya nggak percaya kenapa? Karena aku lihat mujizat. Percaya nggak percaya karena aku dengar kesaksian. Percaya nggak percaya karena aku lihat pertolongan. Waktu Tuhan nggak tolong, waktu doa kita nggak dijawab, apa kita tetap percaya? Karena kita salah mengenal Tuhan. Kita hanya melihat selama ini yang kita lihat tangannya, perbuatannya, pertolongannya, bukan kenal pribadinya. Kau harus kenal pribadinya Tuhan. Amin. Kau harus kenal pribadinya Tuhan. Kalau engkau belum mengenal, minta Tuhan bahwa aku bisa mengenal engkau. Perkenalkan dirimu kepadaku sehingga aku bisa mengenal Tuhan. Aku bisa mengalami Tuhan hari lepas hari. Sehingga aku tahu, oh ternyata Tuhan itu ini ya. Ternyata Tuhan itu baik. Ternyata Tuhan itu penuh kasih. Ternyata Tuhan itu setia. Ternyata Tuhan itu berdaulat. Kan banyak nama sebutan Tuhan. Adonai, El Shaddai. Oh ya benar ternyata. Allah yang menyertaiku. Nah itu bagaimana kita bisa tahu ya lewat pengenalan kita sama Tuhan. Lewat kita berjalan bersama Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
mana Bapak Ibu? Ini di dalam Yohanes 2 ayat 23 24. Kita baca ya. Saya tulis di situ. Kalau Bapak Ibu kita bisa dibuka, dikatakan begini dalam Yohanes 2, 23 dan 24 dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Coba ditulis karena percaya loh kepada Tuhan, tapi Yesus nggak mempercayakan diri kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Oh, ternyata hatinya cuman percaya kalau lihat bukti, percaya karena dia lihat mujizat sih, percaya waktu dia dengar Tuhan tuh hebat. Tapi dia nggak kenal, hatinya tuh enggak. Ya, terus nah kita tahu tentang si Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah seringkali yang bikin kita gagal kepercayaan kita tuh mau segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita bukti. Jadi yang kita lihat itu tangannya Yesus, perbuatannya Yesus aja baru kita percaya. Kalau nggak ada perbuatan Yesus yang nyata, nggak ada tangan Yesus, kita nggak percaya. Yang namanya percaya kok percaya dengan pribadinya ya. Jadi jangan seperti di penonton ya, yang cara sini percaya, siapa yang mau digendong? Gak ada yang mau. Nah seringkali itu kita begitu, percaya sama Yesus, percaya, yes, amin. Waktu Yesus bilang, sini aku tolong, tunggu dulu, sini, tunggu dulu. Kita gak percaya, ragu sama Yesus, ya karena kita gak mengenal dia. Ya, coba di dalam Keluaran 14 ayat 31 dikatakan begini, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Nah seringkali kita ini nih, karena mereka melihat perbuatan baru mereka percaya, bahkan takut. Karena pemahaman kita yang kurang pas tentang yang namanya percaya. Amin. Tapi hari ini Tuhan mau setiap kita mengalami kemenangan. Amin. Melewati hari-hari kita, melewati pergumulan kita, melewati tantangan, melewati semua proses yang Tuhan izinkan dengan apa? Dengan belajar percaya. Percaya apa? Pribadinya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik loh, bahwa Tuhan itu setia loh, bahwa Tuhan itu berdaulat loh, bahwa Tuhan itu berkuasa. Gitu loh. Amin. Bisa. Nah, ini kita tahu ceritanya tuh tentang si Simon. Ya, dikatakan di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan ya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia ini penjala ikan. Dia ini pekerjaannya memang apa? Nelayan. Yang namanya nelayan karena pekerjaannya, kehidupannya sehari-hari bergantung dengan yang namanya menjala ikan, nelayan. Pasti dia tahu. Dia tahu situasi laut, air, segala sesuatu dia tahu nggak? Dia tahu. Makanya dia bilang, kayaknya dia sudah nih semalam-malaman gitu. Terus disuruh lagi ke tengah gitu. Padahal Yesus anak tukang kayu. Dia memang profesinya nelayan. Pasti yang namanya nelayan kan lebih tahu lah tentang situasi laut, kondisi laut, segala sesuatu. Nah tapi karena dia percaya, ya sudah deh, karena Engkau yang ngomong, ya udah deh aku lakukan. Nah ini yang namanya percaya. Percaya karena Engkau mengenal. Waktu Engkau mengenal Tuhan, kau percaya, berarti apa? Berarti kau menjadi orang yang dengar-dengaran. Kau suka itu dengan apa yang Tuhan ngomongkan. Kau percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita seringkali baca Alkitab, iya kan? Berapa banyak kita yang dengar firman Tuhan, tapi kita nggak percaya dengan firman Tuhan. Atau firman Tuhan bilang, jangan takut, tapi takut jalan terus. Jangan khawatir, khawatir jalan terus bahkan lebih besar. Sampai makan aja nggak bisa makan, iya kan? Mengampuni, boro-boro mengampuni. Lihat dia aja yang lagi makan enak tuh, walaupun mahal jadi enak, jadi kenyang. Karena kamu gak bisa mengampuni, kesel jalan terus.
terus. Katanya percaya. Kalau percaya kan berarti kita percaya kan dengan apa yang disampaikan. Ya kan? Terus kita taat. Kita melakukan karena kita percaya. Kalau Bapak, jangan kan gitu. Kenapa banyak orang sering ketipu? Iya kan? Banyak banget penipuan tuh yang lewat online telepon. Kenapa? Ya karena dia percaya, makanya dia lakukan. Iya kan? Kalau nggak percaya kan dia nggak akan melakukan, kan nggak akan kena tipu. Iya kan? Nah kalau kita bilang kita percaya sama Yesus, pasti kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kita suka dengan firman Tuhan. Boro-boro suka, Bu. Bacanya setahun sekali doang. Gitu. Lo gimana kamu mau tahu perkataan Tuhan dan mau percaya? Ya itu ada baca contoh. Nuh, Abraham, itu orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham waktu diperintahkan, waktu disuruh pergi, waktu disuruh bawa anaknya untuk dikorbankan, firman Tuhan mencatat bahwa pagi-pagi dia pergi. Dia nggak bilang siang hari, dia nggak bilang nanti dulu, dia galau nggak? Ya pasti secara logika dia bingung. Anak yang dinanti-nanti, terus Tuhan yang janji kasih, setelah kasih disuruh bawa. Tapi karena dia percaya, di dalam kepercayaan itu ada rasa yang namanya taat. Sikap taat itu keluar karena percaya. Sikap taat itu keluar karena kita percaya sama Tuhan. Makanya kita taat sama Tuhan. Kita taat sama apa yang dikatakan, taat apa yang disampaikan. Abraham dikatakan pagi-pagi. Nuh, bayangin. Nuh karena percaya sama Tuhan, dia taat. Dia membangun sebuah bahtera. Mau diejek-ejek, mau dikata-katain, nggak ada yang mau, dia bikin aja karena dia percaya. Percaya itu membuahkan yang namanya ketaatan. Ketaatan yang dari mana? Yang keluar dari hatinya. Dasarnya ya karena dia percaya sama Tuhan, maka dia bukan. Ada banyak juga orang taat nggak taat, takut dihukum, ya kan? Takut kena marah. Motivasinya beda. Tapi karena dia percaya ya dia taat. Dia taat aja dengan senang hati karena dia percaya. Taat bukan karena motivasi yang lain, karena takut dihukum, takut dimarah, takut dipecat, takut nanti kalau aku nggak taat bayar perpuluhan, aku nggak diberkati, nggak masuk surga gitu. Motivasinya beda. Tapi karena percaya, maka akan melahirkan sikap taat yang benar. Dengan motivasi yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi ciri-ciri orang percaya, yang pertama dia akan aman sama Tuhan. Dia nggak ragu sama Tuhan, dia nggak curiga sama Tuhan. Nggak akan bilang Tuhan jahat. Walaupun dia di dalam proses, di dalam tantangan, dia nggak akan keluar mulut bahwa Tuhan jahat. Karena dia percaya sama Tuhan. Karena dia percaya kenapa? Karena dia mengenal siapa itu Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Ya Tuhan baik. Tuhan bilang Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya sudah, dia aman sama Tuhan. Apalagi? Nah, memiliki iman, dikuasai oleh damai sejahtera. Waktu dia percaya sama Tuhan. Bukan nggak bisa khawatir ya, namanya manusia pasti khawatir, tetapi khawatir itu tidak menguasai dia, gitu loh. Khawatir itu nggak bikin dia stres, gitu. Dia tahu, oh dia ada masalah, dia tahu dia ada tantangan, tapi hatinya penuh damai sejahtera. Hatinya percaya kepada Tuhan, hatinya teguh, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Apa? Nah, waktu kita bilang kita percaya sama Tuhan, berarti kita percaya dengan perkataan Tuhan. Kita percaya dengan firman Tuhan. Dan akan keluar sikap yang namanya taat kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Ini biar menjadi koreksi kita. Benar gak sih aku percaya sama Tuhan? Jangan-jangan aku percayanya hanya itu karena aku melihat mujizat Tuhan. Bukan percaya dengan pribadinya Tuhan. Kalau percaya sama pribadinya Tuhan, kita aman. Ya, ingat ya, pokoknya ingat ilustrasi yang tadi aja. Enggak cuma sorok-sorok percaya, enggak. Gitu. Tapi dia berani menyerahkan hidupnya sama Tuhan, biar Tuhan yang pegang. Ada amin? Amin. Berjalan dalam ketaatan ya. Terus, nah, Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwa
semua orang yang lahir daripada Allah mengalahkan dunia. Ya, dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Amin. Bapak Ibu, waktu engkau percaya kepada Tuhan, kau dapat satu paket. Apa paketnya? Iman. Benih iman itu Allah taruh di dalam setiap kita. Dan iman ini Tuhan gak pernah tergerak oleh kebutuhanmu, tapi Tuhan tergerak oleh imanmu. Iman itu ada karena engkau percaya sama Yesus. Amin. Jadi itu satu paket ya. Ya. Jadi iman itu ada karena engkau percaya sama Tuhan. Amin. Dan iman ini dibutuhkan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 kita boleh baca. Efesus 2, kita buka Alkitab ya. Dari tadi nggak buka Alkitab, bacanya di slide. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi benih iman itu Allah berikan waktu engkau percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Dan iman ini kau butuhkan. Iman ini kau butuhkan untuk kau bisa meraih semua janji-janji Allah, untuk kau bisa meraih semua warisan-warisan yang Allah berikan. Kau butuh iman. Dan iman ini perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan untuk menjadi lebih kuat dan lebih besar. Sekecil biji sesawi aja bisa pindahin gunung. Dan Tuhan katakan kalau dia datang ke bumi nanti dia mau lihat adakah iman. Iman ini perlu dijaga, perlu dipupuk. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi. Ini saya dapat waktu saya bergumul sama Tuhan. Terus saya dapat penglihatan, terus Tuhan bilang, saya melihat, aduh saya ada di dalam sebuah kapal, ombaknya gede, gitu. Ampun, Tuhan bilang gini, bahwa waktu kamu berteriak sama aku, minta tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kamu gak ngelihat tangan aku, gak ngelihat muka aku, tapi kamu tetap percaya. Itu namanya iman. Ya, itu namanya iman. Percaya sama Tuhan. Terus apa? Waktu kamu berteriak minta tolong, terus kamu gak dengar suaraku, gak dengar, iya anakku, ini aku, gitu. Tapi kamu tetap percaya. Itu namanya iman. Iman itu tanpa bukti, tanpa melihat, tapi tetap percaya. Itu namanya iman. Jadi kamu gak dengar suaraku, kamu gak lihat tanganku, tapi kamu tetap percaya bahwa aku Allah yang setia, aku ada bersama kamu, aku menyertai kamu di tengah badai, di tengah gelombang. Itu namanya iman. Gitu. Itu namanya iman. Seakan-akan gelap, kamu gak bisa lihat, tapi kamu percaya aku Allah yang setia. Kan kamu bilang aku Allah yang setia, tapi kamu gak percaya sama aku Allah yang setia. Buktinya kamu kalang kabut, kamu kebingungan. Kenapa? Karena gak lihat tangan pertolongan, gak dengar suara. Jadi kamu gak percaya bahwa aku menyertai kamu. Itu bukan iman. Iman itu yang percaya sama Tuhan, walaupun kau gak melihat. Hari ini kau berdoa belum ada pertolongan, hari ini kau berdoa belum ada pertolongan, kau gak melihat tangan Tuhan menolong, kau gak mendapat jawaban, tapi kau tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkanmu. Itu namanya iman. Amin. Amin. Terus selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, iman ini perlu bertumbuh. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan.
Iman itu akan terus menjadi kuat. Waktu engkau banyak mendengar firman Tuhan, karena engkau percaya. Firman Tuhan itu benih. Nah, firman Tuhan itu jatuhnya kemana? Ke hati. Makanya jagalah hatimu, supaya benih firman itu tumbuh dengan subur. Amin. Ini hati gak kelihatan, gak ada yang bisa melihat hati, tetapi Tuhan memiliki hati dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Makanya tadi kita baca tuh, orang-orang percaya, tapi kata Tuhan, aku gak mempercayakan diriku kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan bilang, lu cuma percaya karena lu melihat sesuatu yang besar, pertolongan, perbuatan, baru lu percaya. Bilang enggak. Oleh sebab itu jagalah hati. Supaya apa? Supaya benih firman itu bertumbuh dengan baik. Jangan pernah salahkan bibitnya. Seringkali kita firmannya, gue bosen deh, gak mau kesini, gue cari yang lain. Yang lebih enak, firmannya yang lebih bagus. Benih itu, firman Tuhan kan katanya Allah sendiri, iya kan? Masa kita salahkan bibitnya? Masa kita salahkan Tuhan? Yang manusia itu begitu tuh. Aku cari deh yang lebih enak didengar. Firman Tuhan yang lebih bagus, yang lebih top chair. Di sini kurang, payah firmannya. Loh kok benih itu gak pernah salah. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri dan itu benih. Kan ada ilustrasi kan, yang benih yang ditaburkan di pinggir. Jadi bukan masalah dengan benihnya, yang masalah dengan apa? Tanahnya, gitu loh. Tanahnya. Tapi kita seringkali salah ya berpikirnya ya. Yang kita salahkan benihnya. Tanahnya oke. Makanya banyak yang sering ngambek pindah gereja. Kasihan. Itu karena salah pengertian, salah pemahaman. Selalu kalau kita tidak bertumbuh, kalau kita merasa stagnasi, kalau kita merasa kering, itu pasti ada masalah dengan tanah hati kita. Gitu. Jadi yang diperbaiki, yang dikoreksi tanah hati. Ya. Bukan kita cari gereja yang lebih bagus, yang firmannya lebih top chair. Enggak, tanah hati. Dan firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah dimulai sebuah kehidupan. Nah ini nih masalah hati. Daud itu raja, tapi dia hebat. Tuhan selidikilah hatiku. Apa itu kita pakai tiap hari? Tuhan selidikilah hatiku. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Karena aku mau setiap benih itu bisa bertumbuh dengan baik dalam hatiku, sehingga imanku bisa bawa hati kita kepada Tuhan. Minta Tuhan selidikilah hatiku. Bapak Ibu, dulu tuh saya orangnya sensi. Ya Bapak Ibu. Jadi tuh nanti kalau nggak pinter bergaul dan agak sensi orangnya gitu loh. Tapi waktu saya pikir gawat, kacau juga nih kalau hamba Tuhan begini, ya kan? Waktu saya menikah dengan seorang hamba Tuhan, saya pikir waduh nggak benar juga kalau saya ini sensi nggak ada yang tahu sih. Tapi Tuhan kan tahu gitu loh. Nah tapi waktu saya baca firman Tuhan, karena saya belajar mengalami Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan ini gak benar, firman Tuhan bilang apa? Kalau kebenaran ada, kebenaran akan merdekakan. Ternyata hidup dalam sensi itu gak enak, gak nyaman, capek ya minta ampun. Iya kan? Ada yang suka gak? Kalau yang ada yang suka saya kasih hadiah nih mumpung Valentine. Capek Bapak Ibu, capek, benar-benar capek. Ya kan, yang seperti saya bilang, kita lagi makan enak-enak, orang lewat, nafsu makannya hilang. Nah, jadi ada ilustrasi itu bahwa orang tuh kalau yang suka sakit hati itu dia mau ngeracunin orang, tapi sebenarnya dia meracuni dirinya pelan-pelan. Bukan orang yang dia harapin mati, tapi sebenarnya dia meracuni dirinya sendiri buat mati gitu loh. Buktinya nafsu makan bisa berkurang, walaupun enak makanannya, iya kan? Konsentrasi jadi buyar. Kenapa? Karena orang yang nyebelin lewat. Hal sepele kan, capek.
Lagi jalan, lagi seneng-seneng, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba lihat nih ada orang kusuk-kusuk, langsung sukacitanya hilang. Capek nggak? Capek ya minta ampun. Saya tahu, aduh nggak bener ini Tuhan. Dan saya bilang, saya bawa firman Tuhan karena saya percaya sama Tuhan. Karena saya belajar mengasihi Tuhan, jadi saya belajar percaya dengan firman Tuhan. Saya lihat, firman Tuhan bilang, kalau kebenaran ada, kebenaran akan memerdekakan. Dan kamu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Nggak bener nih. Setiap hari saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, bahwa aku ciptaan baru di dalam Tuhan. Saya sebut nama saya, bahwa Ellen ciptaan baru Tuhan, yang lama sudah hilang, yang suka tersinggung sudah hilang Tuhan. Kalau ini kebenaran Tuhan, kebenaran ada setiap hari, kebenaran Tuhan ada. Terus saya ingat karya salib Tuhan, bagaimana Tuhan mati di kayu salib menanggung. Makasih ya Tuhan, segala kelemahanku, ketidakmampuanku Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Itu saya lakukan setiap hari. Kenapa? Karena saya mau merdeka, karena saya percaya dengan yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan kalau kebenaran ada, kebenaran memerdekakan. Kebenarannya aku ciptaan baru loh. Yang lama sudah berlalu. Bagi aku ada sesuatu kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang lama yang suka tersinggung. Gitu loh. Apalagi jadi ibu gembala, kan marah kalau kayak gitu. Ya, nah itu saya ucapkan tiap hari, tiap malam. Dan saya nggak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Tetapi saya tahu saya dimerdekakan dalam hal tersebut. Saya nggak mudah tersinggung. Ya mau orang ngomong, mau orang kritik, mau ya udah gitu. Kenapa? Itu sebuah proses untuk kita menjadi lebih baik, lebih berjiwa besar. Jadi bawa hatimu kepada Tuhan. Amin. 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 Itu Tuhan kita. Tuhan itu mengizinkan segala proses, segala tantangan, segala keadaan untuk apa? Untuk bagaimana kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan, bukan hanya dari kata orang, tapi kita benar-benar mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada banyak hal Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita mau berkemenangan di dalam kehidupan kita yang pertama pastikan bahwa kita sudah lahir baru di dalam Tuhan. Amin. Dan kita percaya kepada Tuhan, membangun percaya kita, trust kita kepada pribadinya Tuhan. Pribadinya Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal pribadinya Tuhan? Lewat membangun hubungan dengan Tuhan. Punya saat teduh sama Tuhan. Dan waktu proses-proses Tuhan izinkan, jangan cepat-cepat bereaksi. Amin. Kata Tuhan sudah kasih alatnya kok. Waktu engkau mengalami banyak proses dengan mengucap syukur katanya. Itu salah satu alat yang Tuhan kasih untuk menolong engkau mengucap syukur gitu. Bahkan korban ucapan syukur, yang namanya korban itu pasti ada lukanya, ada darahnya, ada sesuatu yang nggak menyenangkan. Waktu engkau dalam kondisi tantangan-tantangan, engkau mengucap syukur, itu korban ucapan syukur yang kau berikan kepada Tuhan. Dan besar kuasanya, keadaan belum berubah, tapi respon hatimu berubah. Betul? Respon hatimu berubah. Waktu engkau mengucap syukur, respon hatimu berubah. Kau mulai percaya kepada Tuhan. Ada iman, ada semangat. Nah, itu Tuhan sudah kasih alatnya kok. Tuhan kita tuh baik. Amin. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu mau mengajari kita. Hanya bagaimana hidup adalah sebuah pilihan. Dan pilihan ada di tangan saya dan saudara. Dan sebuah keputusan. Amin. Putuskan untuk belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Gak hanya pada perbuatan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak goyah. Ya, jadi selalu ingat waktu ada dalam tantangan, ingat tadi ilustrasi tadi. Ya, jadi jangan cuma tepuk tangan, tapi percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan gendong kita, percaya Tuhan pegang kita, percaya Tuhan tahu kita, percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali. Bagaimana kami belajar percaya kepada Tuhan. Bagaimana kami belajar menaruh hidup kami kepada Tuhan.
untuk kami percaya kepada pribadi Tuhan. Dan bagaimana kami harus belajar berjalan dengan iman untuk kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan. Ajarkan setiap kami. Roh Kudus, Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang setia, Allah yang penuh kasih, Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati kami percaya kepada Tuhan, biar hati setiap kami berpaut kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami dimampukan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Bapa, di dalam menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan, kami tetap percaya karena kami percaya kepada pribadinya Tuhan, bahwa Tuhan bukan Allah pembohong, bahwa Allah setia, dan setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan itu adalah benar-benar adanya. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dan memberkati setiap umat Tuhan
Biar Tuhan tambahkan iman dan percaya mereka kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan.